Kita akan masuk ke dalam kitab 2 Samuel ya. 2 Samuel dari cerita yang 1 Samuel bab terakhir. Kita sudah belajar bagaimana Saul bersama dengan semua anak-anaknya dibunuh dalam peperangan ya. Ingat berdasarkan firman Tuhan tadi. Dalam kitab Tawari dikatakan bahwa Saul mati karena kesalahannya ya. Karena kesalahan kita lihat dalam 1 Tawari pasal 10 ya. Ayat 13-14. Saul mati karena pelanggarannya. Ya. Saul mati karena pelanggarannya melawan yang ia lakukan melawan Yahweh. Melawan firman Yahweh, dia tidak memeliharanya juga karena meminta petunjuk kepada pemanggil arwah. Dia tidak meminta petunjuk kepada Yahweh. Ya. Yahweh itu cemburuan. Yahweh jelas menyatakannya, dia adalah Tuhan yang cemburuan. Nah, itu kita harus ingat. Dia tidak mau di nomor duakan. Dia cemburu. Ya, saya teringat beberapa waktu yang lalu kami ke pernikahan seorang pelayan Tuhan yang sudah lama kami kenal di daerah Pare, Kediri. Ya, kita kan datang karena memang anak ini yang kawin ini anak seorang pelayan Tuhan. Sudah kita kenal sejak dia kecil ya, sejak dia SMP. Jadi waktu kita diundang ya kita datang. Memang mereka tidak mengharapkan kita, tidak terlalu mengharapkan kita datang, tapi dia kirim undangan. Karena itu kan dalam masa COVID ya. Ya kita datang aja. Dan begitu dia lihat kita datang, dia senang, sukacita. Ya. Kemudian ya kita kan, dia nggak ngomong apa-apa ya, kita duduk aja di gereja, duduk. Waktu pembukaan, tiba-tiba nama saya dipanggil. Supaya saya buka doa. Dia tahu saya penyembah Yahweh. Ya kita doa aja, kita pakai nama Bapa yang kudus, nama Yahweh. Tapi setelah pemberitaan firman, waktu pemberitaan firman, pelayan Tuhan ini mungkin itulah cemburu ya, manusia cemburu ya. Dia naik langsung dia bilang sama yang bikin punya hajat ini. Yang punya hajat ini kan pelayan Tuhan, gembala juga. Pak, saya ini bukan orang nomor 2 kan Pak ya. Karena dia merasa tersinggung ya. Kok saya yang buka, padahal dia yang diundang. Dia diundang dari Surabaya kalau nggak salah. Nah saudara bisa bayangkan manusia aja bisa cemburu. Seharusnya kan dalam logikanya, dia diundang dari jauh. Ya, kok tiba-tiba saya yang dia nggak kenal, tiba-tiba diminta saya yang berdoa untuk membuka ibadah. Ya kita kan pakai nama Yahweh. Mereka kan dari salah satu gereja yang terbesar ya. Dia masih belum pakai itu. Tapi pelayan Tuhan ini tahu kita pakai nama itu. Ya. Sehingga saya lihat, wah langsung dia begitu naik mimbar langsung dia ngomong, Pak saya bukan orang nomor 2 kan Pak ya. Karena rasa cemburu kan, karena kok bukan dia yang buka. Nah, saya melihat di sini manusia aja bisa cemburu begitu besar. Apalagi Tuhan. Nah, di sini kan dia jelas bilang. Dan tidak meminta petunjuk kepada Yahweh. Nah saudara ingat ya, Saul ini adalah orang yang diurapi Bapa Yahweh. Karena tidak setia, karena Saul tidak setia kepada firman, tetapi Tuhan tetap setia kepada firman. Sehingga bagi dia siapapun Saul, kalau nggak setia ya out. Nah dari sini kita belajar. Ya, saudara dan saya juga diurapi secara khusus. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Ya, kita lihat dalam Efesus pasal 4 ya. Efesus pasal 4 ayat 30. Kita lihat. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Saudara dan saya sudah dimeterai ya. Ingat Roh Kudus itu adalah meterai. Roh Kudus itu artinya
tanda kepemilikan Bapa Yahweh terhadap saudara dan saya dan terhadap semua orang yang sudah diberikan Roh Kudus. Tanda kepemilikan. Karena tanda itu, setan lihat ya tanda itu. Kita mungkin secara jasmani kita tidak lihat. Tetapi saya percaya bahwa di dahi kita masing-masing ini ada tanda kepemilikan. Ada tulisan Yod He Waw He. Ya. Di dahi kita ini ada tanda kepemilikan. Sehingga ketika setan melihat tanda itu dia lari. Jangan sampai kita takut sama setan. Kita takut sama setan ya setannya ketawa senang dia. Ya. Jadi segala sesuatu yakinkan dirimu bahwa dia ada dalam dirimu. Sekarang masalahnya yakin gak kita ada bahwa Roh Kudus ada dalam kita? Ujilah dirimu apakah kita yakin bahwa dia ada di dalam diri kita. Kita lihat di dalam mana? Surat Korintus ya. 2 Korintus pasal 13 ayat ke-5. Ujilah dirimu sendiri sekiranya kamu tetap berada dalam iman. Buktikanlah dirimu atau tidakkah kamu mengenali dirimu sendiri bahwa Yeshua HaMashiach ada di dalam kamu, karena jika tidak kamu adalah seorang yang tidak tahan uji. Kadang-kadang kan, wah ada nggak Tuhan di dalam saya? Ya, kalau kita ragu-ragu berarti kita sudah mendukakan Roh Kudus. Kenapa kita mendukakan Roh Kudus? Berarti kita berdosa. Ingat ya, ketika kita berdosa, Roh Kudus akan ingatkan. Sehingga kita cepat menyelesaikan, kita minta ampun. Tetapi kalau kita masih merasa takut, ya kita uji dulu diri ini. Ya, kita uji di diri ini, diri kita masing-masing. Kalau kita tetap ada rasa takut, berarti ada dosa. Bisa ditangkap? Ya, nah kita harus lihat itu. Saudara dan saya ini adalah prajurit-prajurit yang terlatih. Ingat ya, saudara dan saya sedang dipersiapkan menjadi tentara yang akan maju melawan setan sama tentaranya. Kita sudah diperlengkapi dengan senjata-senjata. Kalau sudah diperlengkapi banyak, tapi sayangnya begini. Kita dikasih senjata, kita dikasih pistol, tapi nggak tahu nembaknya. Nah ini yang bahaya. Nembaknya harus begini, nembaknya begini. Nah kan salah. Tapi itulah kenyataannya. Saudara dan saya sudah dipersiapkan dengan senjata. Nah kita melatih diri. Saya dikasih perisai, kan dikatakan di dalam kitab Efesus pasal ke-6 ya. Kan di sana dikatakan perlengkapan senjata Elohim, dikatakan kenakanlah selengkap senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh menghadapi cara-cara licik si setan. Dalam Efesus pasal 6 ayat ke-11 dan seterusnya ya. Efesus pasal 6. Ayat kita pakai. Ya. Nah inilah yang gagal dilakukan oleh Saul. Ya. Ingat, Tuhan itu sangat pengasih dan penyayang. Tetapi ingat juga bahwa Dia adalah Tuhan yang keras. Ya. Kita lihat dalam Roma pasal 11 ayat ke-22. Oleh karena itu perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim. Kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh, sebaliknya kebaikan terhadap engkau jika engkau tetap tinggal dalam kebaikan. Kalau tidak, engkau pun akan dipotong. Ya. Nah, kita perhatikan ayat firman Tuhan. Kita mungkin belum bisa sempurna melakukan. Tetapi namanya kita mau belajar. Kita ngomong sama Roh Kudus. Ujilah dirimu apa Roh Kudus ada di dalam kita apa enggak. Kan 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 kita lihat ya. Haleluya. Kamu berasal dari Elohim hai anak-anak dan kamu telah menaklukkan mereka. Karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Jadi di dalam hidup ini ingat. Setan itu senantiasa
mengintip, mengawasi. Apabila ada celah sedikit, dia langsung masuk. Ya, langsung masuk. Sama seperti ada wadah, ember lah katakan. Ya. Terus diisi air. Kalau ada lubang sedikit, lubang jarum, akhirnya akan bocor. Lubang-lubang ini yang dicari oleh setan. Tetapi saya percaya apabila kita menutup diri kita Tuhan, ya karena itu yang kita setiap hari berdoa, Tuhan apabila masih ada kesalahan, ya, apabila masih ada dosa, kita mohon ampun. Dan darah Yesua membungkus kita. Ya. Jangan bilang, oh saya udah gak berdosa. Jangan. Kita tidak tahu bahwa kita ini mungkin masih ada kelemahan kan. Kalau dia bilang, oh saya gak bikin dosa. Nah udah bilang ngomong udah gak berdosa, mungkin udah berdosa. Saya tangkap. Nah, jadi segala sesuatu kita harus merendahkan diri apabila masih ada kesalahan, masih ada kelemahan, masih ada dosa, ya minta ampun. Ya, sehingga darah Yesua pasti langsung menghapus dosa salah kita. Kegagalan si Saul, ya, di sini sebenarnya terlihat dengan nyata ya. Saul menyatakan diri bahwa dia adalah dari golongan yang terkecil. Di dalam golongannya pun dia kan suku Benyamin yang paling kecil kan. Di dalam golongannya pun dia termasuk yang paling rendah. Ketika yang paling rendah dilambungkan oleh Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Kalau dia mau menaikkan orang, dia naikkan. Tapi kalau dia rendahkan orang, ya dia rendahkan. Ya, seperti doanya si Hana kan. Ibu daripada Samuel. Ya. Nah, ketika dia dilambung oleh Tuhan, akhirnya dia lupa daratan. Lupa menginjakkan kaki. Melambung, melayang-layang tanpa ada ikatan. Karena salah satu kewajiban seorang raja adalah membaca, menyelidiki, menyalin firman Tuhan. Saudara kita sebagai bapak, sebagai imam dalam keluarga, ingat ya, itu bukan hanya Saul. Kita sebagai imam dalam keluarga, kalau mungkin ada yang single parent, ya kau sebagai imam dalam keluarga, engkau harus menyalin firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Ulangan pasal 18 ayat Ulangan pasal 17 ayat 18, 19, 20. Itu harus ya. Supaya apa? Supaya kita diingatkan oleh Tuhan bahwa itulah landasan hidup kita, ya. Kita harus punya landasan. Tanpa fondasi hidup kita akan hancur, ya. Karena itu dengan berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Jangan bilang, oh saya kan bukan gembala. Oh paling sedikit engkau mungkin masih single. Engkau jadi gembala dirimu sendiri. Bisa mengerti maksudnya? Ya, sehingga kita pun harus tahu akan apa yang ditulis di dalam Ulangan 17 ayat 18, 19 dan seterusnya. Sehingga ada pijakan kaki kita bahwa kita di muka bumi ini ada landasan hidupnya. Sehingga dengan adanya landasan hidup kita tidak mudah tergoyah. Ya. Tidak akan mudah tergoyah. Dan kita akan tetap berpegang atau mengandalkan Dia. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Dan inilah yang gagal dilakukan oleh Saul. Ingat ya, Saul itu orang yang diurapi. Saudara dan saya juga orang yang diurapi. Dan banyak di luar sana orang yang sudah diurapi. Tetapi apakah hidupnya sesuai firman Tuhan? Nah, kita tidak menghakimi. Tapi kita bisa lihat kan. Ya, dia ibadah. Belum orang yang ibadah kepada Bapa Yahweh, belum tentu dia melakukan apa yang tertulis. Nah, kita tidak menghakimi, tetapi kita melihat itu, kalau kita bisa jadi contoh dan dia mau ikut, ya puji Bapa Yahweh. Tetapi kalau dia tidak mau ikut, dia tidak mau diajarin, ya biar aja, ya doain aja. Bisa ditangkap ya. Kadang-kadang kan kita
keras. Oh kok gini sih, harusnya begini. Loh Tuhan aja gak maksa kok. Saya mulai ambil ini ya, kalau kita Tuhan aja gak maksa. Masa kita mau paksa? Gak bisa. Tugas kita hanya berdoa, Tuhan kasih karunia Tuhan turun. Apalagi orang-orang yang sudah diurapi Tuhan ya. Orang yang sudah diurapi Tuhan itu yang seringkali mereka tidak sadar. Tetapi kalau kita melihat seperti yang tadi dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat 24. Apabila mungkin orang yang terpilih pun dia sesatkan. Ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, ya, setan punya berbagai macam cara untuk meniru gaya si Bileam. Menjauhkan umat pilihan dari Bapa Yahweh hanya dengan satu cara. Buat orang ini jauh dari Bapa Yahweh dengan cara perzinahan. Sehingga ketika ada celah dia masuk, dia hajar. Ya. Dan apa yang terjadi sekarang ini saya percaya merupakan bagian daripada rencana setan untuk apa? Menjauhkan umat Tuhan dari Tuhannya. Ya. Mungkin saya kan ibadah di live stream ya. Kita harus jujur lah. Jujur, kita jujur nih. Atau belajar jujur. Kalau kita ibadah melalui live streaming, benar nggak kita ibadah benar? Mungkin yang lihat, belum. Dia lagi yang bawa pujian. Dia lagi yang bawa firman. Bosan. Itu ibadah. Kita jujur aja. Kalau ibadah, kalau orang walaupun kita di luar sana ibadah. Ya puji, nyembah, apa kita yang lakukan itu? Ya. Itu perintah Tuhan ya, bukan perintah manusia. Nah, kita belajarlah mendidik diri kita. Ini yang gagal dilakukan oleh si Saul. Sehingga jelas dikatakan dia mati karena melawan firman. Dan saya percaya ya, kalau dia mengikuti firman, mungkin dia mati ya karena umur aja. Karena umur. Kayak si Daud kan mati karena umur kan. Jadi saya pikir nih umurnya udah di atas 70. Si Saul. Ya, udah tua juga sih. Ya. Tetapi kita melihat di sini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada Saul. Itu adalah bagian dari contoh yang Tuhan mau berikan bagi saudara dan saya. Walaupun kita sama-sama diurapi Tuhan, pertumbuhan kita pun berbeda-beda. Tantangan yang kita hadapi juga berbeda-beda. Kan karakter kita beda-beda kan. Ya, antara saudara bersaudara, antara suami istri juga beda. Ya. Saya tidak ada satu rumah tangga ya suami istri ya, hubungan suami istri. Tidak ada dari awal sampai akhir itu nggak pernah bertengkar. Pasti ada bertengkarnya. Tapi bertengkarnya itu ya karena bisa saling menguasai diri ya nggak jadi masalah. Tetapi setan ngomongnya pinter. Wah itu pertengkaran itu bumbu dari perkawinan. Saudara pernah dengar nggak itu? Ya, bumbu dari perkawinan itu setan itu. Tuhan tidak menciptakan perkawinan untuk boxing. Untuk ribut, enggak. Jadi jangan sampai ketipu. Kan setan ngomongnya di luar gitu kan. Rumah tangga kalau apalagi ngomongnya terbalik lagi kan. Rumah tangga kalau nggak ada pertengkaran itu nggak harmonis malah. Wah dia balik. Nah, sayangnya banyak anak Tuhan yang mengaminkan. Iya sih. Lo jangan diaminkan. Ya, itulah karakter manusia. Itulah jiwa yang saya katakan tadi. Atau yang dikatakan melalui pemberitaan tadi sebagian dicuri sama setan. Sehingga kita mengikuti apa yang setan mau. Bertengkar kecil-kecilan. Oh itu bumbu rumah tangga. Saya sering kali dengar itu. Itu bumbu rumah tangga. Itu bukan bumbu rumah tangga itu virus yang kecil. Kalau dibiarin ya hancur. Nah, hal-hal seperti ini kita lihat ya. Tuhan menghendaki kehidupan hubungan kita dengan siapapun. Apalagi sesama suami istri. Ya sukacita lah, harmonis. Ya. Jangan umpamanya
Kalau rumah tangga kadang-kadang udah waktu tahun pertama sih gandengan ya. Udah mulai punya anak, udah mulai agak lama. Yang satu jalan depan, yang satu jalan di belakang. Itu kan kenyataan. Alangkah indahnya sampai tua. Kayak Pak Simon sama Ibu Norce kan jalan gandengan. Mungkin orang bilang lihat opa-oma sama. Kan indah gitu loh lihat. Indah. Ya coba nanti Pak Simon sama Ibu di mall jalan gandengan tangan. Orang akan lihat, wih kagum. Kan enak itu. Ya baru di situ. Wah opa bisa jalan sama oma gandengan. Itu karena apa? Bapak Yahweh. Ya kan begitu manis jadinya. Ya. Di sini kan kita lihat ya. Rencana Tuhan indah bagi saudara. Di dalam kitab 2 Samuel 2 Samuel pasal 1 ini kita lihat. Ya. Ada orang yang membawa berita tentang Saul. Dan mereka ya, orang ini orang Amalek ya, 2 Samuel 1. Nanti saudara baca di rumah aja. Kita melihat orang Amalek ini dia merasa kalau dia datang kepada Daud, dia akan dapat hadiah. Karena memberitakan Saul sudah mati. Bahkan dia katakan dia yang bunuh Saul. Waduh ini jadi cari perkara. Bukannya hadiah yang dia dapat. Bahkan ya si Daud aja 2 kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi disitulah di satu sisi dia juga diuji sama Tuhan. Ya, dia diuji sama Tuhan loh, jangan main-main, itu dia diuji Tuhan. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki orang pilihannya dibunuh oleh siapapun juga. Apalagi sama orang pilihan juga nggak bisa. Dan kita melihat dari sana ketaatan daripada Daud. Daud tidak memanfaatkan kesempatan. Walaupun kelihatannya oh ini Tuhan kasih jalan. Tidak bisa. Ya, jadi kita harus peka dengan itu ya. Kita harus peka dengan itu dan kita melihat orang yang Amalek ini ya datang membawa kabar bahwa Saul sudah mati. Bagaimana dia matinya? Dia ngaku lagi bahwa dia yang bunuh. Ya bukan didapat penghargaan, maka dia mendapat justru hukuman dari si Daud. Ya, kamu berani bunuh orang yang diurapi Tuhan. Ya akhirnya dia dibunuh oleh si anak buahnya Daud. Ya. Nah, jadi sini kita juga harus peka ya. Kadang-kadang ada kesempatan-kesempatan dalam kesempitan yang sebenarnya Tuhan izinkan terjadi juga untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ya. Kadang-kadang kan biasanya orang-orang di kantor gitu kan. Orang-orang di kantor ini kelihatan masalah sepele. Ya. Masalah sepele, umpamanya ada tugas mungkin cetak lagu-lagu kan. Fotokopi di gereja di kantor. Ya. Nah, kita pikir baik-baik lah. Itu kira-kira benar apa enggak gitu loh. Kelihatannya enggak apa-apa 1 lembar aja kok. Masalahnya bukan 1 lembarnya, engkau minta izin enggak sama bosmu, boleh enggak saya fotokopi? Karena itu kan milik perusahaan kan. Betul enggak? Kita fair aja. Kita fair aja kan. Tapi kalau kita sudah datang, bos boleh nggak saya fotokopi ini berapa lembar? Oh ya nggak apa-apa. Berarti kan kita sudah mendapat izin karena bos itu yang menjadi wakil dari perusahaan. Tetapi kalau kita nggak minta izin bahkan sembunyi-sembunyi, hati-hati. Setan kan bilang oh nggak apa-apa selembar doang. Kan selembar nggak ada arti. Ya mencuri kecil sama mencuri besar, ya tetap mencuri. Judulnya apa? Mencuri, tidak dilihat nilainya. Kata firman Tuhan, jangan mencuri. Engkau mencuri, ya dosa. Nah,
Kesempatan-kesempatan seperti ini kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji kita. Ya, Tuhan berikan hikmat kan, kalau ya mungkin selembarnya. Datang aja sama bos kan, karena bos kan wakil dari perusahaan. Ya bos juga lihat, nggak apa-apa lah, udah nggak apa-apa, go ahead aja. Berarti kan tanggung jawab sudah diberikan izin sama bos, ya nggak jadi masalah. Nah itu hal kecil ya. Tapi terus terang hal-hal kecil itu pun bisa membuat kita jatuh dalam dosa dengan tidak sengaja. Atau mungkin sengaja. Karena ini kan buat gereja. Katanya sih buat gereja. Yang memang bukan untuk pribadi kita, untuk gereja. Seolah-olah untuk Tuhan. Apakah kita mau memberikan sesuatu untuk Tuhan dari hasil curian? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Nah kita belajar dari hal-hal yang kecil. Ya kalau itu kita lakukan, ya kita jangan lakukan lagi. Ya, jangan lakukan. Dan ini saya percaya bagian daripada proses yang Tuhan kerjakan. Sehingga yang melenceng-melenceng sedikit kan dalam doa-doa tadi dikatakan. Yang melenceng ke kanan ke kiri itu diluruskan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kita semakin hari semakin berkenan. Nah, kita melihat dari 2 Samuel 1 ini, pasal 1 ini, kalau nanti saudara baca seterusnya, pasal 1 ya. Bagaimana kasihnya si Daud terhadap kedua orang, khususnya bagi Saul dan bagi Yonatan. Saul itu bapak mertuanya ya. Si Yonatan adalah kakak iparnya. Nah kita melihat dari 2 Samuel 1 ini, dia meratapi orang-orang yang dikasihi. Dan kita melihat inilah bagian rencana ya, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Saul. Karena dosa, maka langsung Tuhan berikan Tuhan ngomong sama Saul melalui si Samuel, kerajaanmu akan dialihkan kepada orang lain. Ya. Dan saya percaya berdasarkan kira-kira perhitungan, ya. Si Daud itu ketika dia berperang melawan Goliat itu umurnya kira-kira 16. Kira-kira ya. Kan saya sudah beritahu kenapa kira-kira 16. Orang yang menjadi prajurit berdasarkan bilangan pasal 1, ya kalau saudara baca dalam kitab bilangan, umur, kita baca aja lah. Bilangan pasal 1. Ayat jadi harus ada dasarnya ya. Ayat 3. Bilangan 1 ayat 3. Dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya. Yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Ya. Kalian engkau dan Harun harus membilang mereka menurut pasukan-pasukan mereka. Jadi orang yang umur 20 tahun ke atas. Itu adalah laki-laki yang siap perang. Penafsiran saya. Si Daud itu 7 bersaudara termasuk si Daud. Jadi Daud itu nomor 7. Ya. 3 saudaranya sudah jadi tentara. 3 saudara. Jadi masih ada ke-4, ke-5, ke-6. Baru Daud ke-7. Ya. Katakanlah yang nomor ke-4 ini belum 20, masih 19. Katakan dia umurnya berurut ya. Yang nomor 4 19, yang nomor 5 18, yang nomor 6 17, yang nomor 7 si Daud ini umur 16. Saya tangkap. Ya. Umur 16 dia menaklukkan Goliat. Nanti umur 30 dia menjadi raja. Ya. Jadi dia umur 30 baru jadi raja ya. Nah saudara bisa bayangkan, kita lihat, kita lengkap dulu. 2 Samuel pasal 5. Ayat ke-4.
Daud telah berumur 30 tahun ketika dia menjadi raja. Raja Yehuda ya selama 7 tahun kira-kira. Selama umur 30. Ya. Artinya saudara bisa bayangkan. Ketika firman itu keluar yang mengurapi dia. Yang menyatakan dia akan menjadi raja. Dia mengalahkan si Goliat kan sekitar 16 tahun. Katakanlah dalam usia yang sama dia diurapi. Umur 16 tahun dia diurapi, ada perkataan engkau jadi raja. Tetapi dia harus menunggu sampai 14 tahun. Saya tangkap. 14 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Ya. Tapi waktu yang cukup lama. Sama seperti siapa? Sama seperti si Avram. Sama seperti Avram. Ketika Avram menghampiri si Hagar sebagai istri yang diberikan oleh Sarah, ya, diberikan oleh Sarah. Tuhan tidak berbicara kepada Avram kurang lebih 14 tahun. Saudara bayangkan tadinya Tuhan berbicara begitu enak. Tetapi karena dosa ya karena dia nggak tanya Bapak Abraham nggak tanya Bapak Yahweh kan. Begitu si Sarah ngasih si Hagar, ya dia langsung kawinin aja. Nggak nanya akan Bapak Yahweh boleh nggak dia kawinin. Akibatnya kurang lebih 14 tahun. Bapak Yahweh tidak berbicara. Nanti kalau saudara pelajari, kita sudah pernah belajar ini. Ya kita melihat di sini, kita belajar dari sini. Segala sesuatu kalau tidak bertanya kepada Bapak Yahweh, memang ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Nah kita belajarlah. Walaupun hal-hal kecil kita tanya Tuhan, boleh enggak? Kalau boleh jalan. Saya seringkali tanya Tuhan, saya ada rencana begini, boleh enggak? Kita kan tinggal tunggu kan. Kalau Tuhan enggak berkenan, Tuhan punya cara untuk menghalangi. Entahkah kita diberitahu melalui mimpi, entahkah diberitahu dengan cara lain, atau kalau umpamanya tidak ada halangan, berarti kan Tuhan izinkan. Atau Tuhan jalan, tapi tetap berdoa. Kita belajar peka ya. Karena ingat ya, Bileam itu seorang nabi yang mata duitan. Tetapi Bileam, dia doa sekarang, malam dia dapat jawaban. Luar biasa loh itu. Bagi saya itu luar biasa. Dia doa Tuhan, dijawab kan langsung jawab sama Tuhan, sama Bapak Yahweh. Banyak orang yang percaya belum tentu doanya dijawab seperti itu. Tetapi kita pun belajar. Kita belajar dari semua apa yang tertulis. Segala sesuatu nomor satu kan Tuhan. Tanya sama Tuhan. Ya. Walaupun saya udah tanya-tanya nggak dijawab-jawab, ya kita kan minta tanda boleh. Sama seperti sama seperti Gideon. Tanya kan Tuhan, kalau jadinya seperti ini boleh. Kan kain bulu domba itu kan. Tuhan suruh berperang kan. Dia kan minta tanda. Ini benar dari Tuhan apa bukan? Dia minta tanda. Ini sepotong daging kulit. Kalau dari Tuhan yang kulit ini basah, sekelilingnya kering. Nah, itu jadi kan? Nah, dia minta lagi lebih yakin. Sekarang dibalik Tuhan, yang kulitnya kering, sekelilingnya basah. Itu terjadi. Ya. Karena itu terjadi berarti ini dari Tuhan. Kalau ini dari Tuhan ya jalankan. Nah, kita boleh minta tanda seperti itu kan ditulis sebagai contoh. Nah, kita juga minta tanda Tuhan kalau begini-begini. Tapi yang tandanya yang harus wajar ya, jangan yang gak wajar. Mungkin sesuatu itu sulit ya. Mungkin dalam pikiran kita itu sulit. Wah ini sulit nih gak bisa nih ya. Nah terus kalau minta tandanya begini, Tuhan kalau Pak Jokowi ntar malam datang ke rumah saya berarti itu benar. Padahal itu hatimu memang udah gak mau. Ya gak mungkin kan kau minta begitu. Kecuali kalau memang itu dari Tuhan.
Bisa ditangkap maksud saya. Jadi engkau minta tanda yang sulit, sebenarnya bukan Tuhan yang gak mau, tapi engkau sendiri yang gak mau. Ya minta umpamanya Tuhan, kalau ini dari Tuhan, nanti presiden dari Amerika datang. Wah itu kan gak mungkin. Itu kan mengada-ada. Tapi kalau engkau minta umpamanya Tuhan, kalau Tuhan berkenan maka saudaraku yang ini datang. Dia datang. Kalau emang itu kehendak Tuhan. Tapi kita juga harus hati-hati. Saya pernah minta tanda ya dulu. Saya pernah saksikan. Tapi nggak apa-apa kita buka lagi. Dulu waktu kita masih ya namanya cinta mula-mula kan ibadah. Ya dulu waktu saya di gereja lama memang nggak pernah bayar perpuluhan kan jarang dulu. Ya yang ada cuma bayar iuran. Ya karena di gereja lama kan begitu. Nah, waktu kita lahir baru kan ada orang bayar perpuluhan. Ya saya rajin bayar perpuluhan. Bayar gitu kan. Tetapi terjadi pergumulan. Namanya orang kerja kan. Umpamanya gaji 1.000. Ini dipotong pajak. Dulu kan pinjaman-pinjaman banyak. Dipotong pinjaman, dipotong ini, dipotong ini. Dari gaji 1.000... take home pay-nya katakanlah cuma 500. Ya. Nah saya ngambilnya dari 500. Bisa ditangkap? Ini jadi pergumulan. Kayak saya itu dengar firman atau apa. Atau saya baca firman. Lah saya sepakat sama istri saya kan. Saya sepakat sama istri saya. Itu tahun 80-an ya. Sepakat kita berdoa. Tuhan, perpuluhan yang harus saya bayar ini dari gaji yang saya terima yaitu dari sebelum dipotong ya. Dari 1.000 atau setelah dipotong-potong 3.500. Bisa ditangkap maksudnya. Saya berdoa, saya minta tanda. Waktu itu musim kering. Tahun berapa 80-an itu kering 6 bulan kalau nggak salah. Gak hujan. Kalau saya umpamanya bukan tulus, kan gampang mintanya. Tuhan, kalau ntar malam gak hujan, ya memang musim kering kan. Kalau ntar malam gak hujan, berarti Tuhan mau saya bayar yang 500 perpuluhannya. Bisa ditangkap? Karena itu memang gak tulus, sekarang memang musim kering. Tapi yang kita berdoa sebaliknya, karena memang sungguh-sungguh. Berdoa, Tuhan, ini memang musim kering. Kalau Tuhan mau saya bayar yang dari 1.000, ya, dalam 1 minggu ini, akan ada hujan dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggu ada hujan. Sehari nggak ada. 2 hari ketiga kita waktu itu kan rajin ibadah kan malam. Jam 10 malam pulang. Waktu dalam perjalanan pulang nggak hujan. Tapi begitu saya mau keluar mau buka pintu gerbang kan buka udah jam 10 lewat lah. 10 malam lewat. Waktu mau buka pintu tiba-tiba gerimis. Gerimis. Jadi pertanyaan kan. Ini hujan apa bukan? Gerimis ya. Ini hujan atau bukan? Loh sekarang pertanyaan. Gerimis itu hujan apa bukan? Ya hujan. Tetap hujan. Ya udah karena itu kan kita nasar sama Tuhan. Kalau begini berarti harus. Itulah tanda yang saya minta. Itu yang tanda saya minta. Saudara juga kalau minta tanda ya yang benar-benar. Jangan umpamanya musim hujan karena memang niatnya nggak mau bayar. Nanti kalau malam hujan berarti memang niatnya nggak mau bayar. jangan bohongin Tuhan. Tuhan juga tahu nih orang hatinya licik ini. Jangan seperti itu. Kita belajar untuk taat. Tuhan sanggup memberikan jawaban sesuai kehendaknya. Asal kita tulus mintanya. Apapun yang saudara mau minta. Ya. Minta tanda Tuhan. Ini begini boleh gak Tuhan? Kalau seandainya begini jadinya begini. Kan boleh. Tapi ingat ya harus setia. Jangan gak setia. Karena ada contoh. Saya pernah saksikan. Dulu ada orang yang ibadah di sini. Dia sekarang udah pergi. Dia menggembalakan sendiri. Bersaksi. Karena dia dengar firman Tuhan kan tentang perempuan.
dia itu di tempat di gerejanya, itu dia pimpinan puji-pujian. Begitu dia lihat di sini udah berapa setahun lebih lah. Akhirnya dia bersaksi, dia bernasar bahwa dia tidak akan lagi memimpin puji-pujian. Karena firman ya, kan perempuan harus diam. Dia masalahnya dia saksikan. Kemudian dia salaman suaminya setuju. Saya tangkap ya. Setelah mereka bikin ini sendiri, gereja sendiri, ada undangan lah untuk ikut KKR di daerah. Saya nggak perlu sebut daerahnya, di daerah. Ada KKR. Mungkin karena grup ini grup penyembah Yahweh dan di sana mungkin kurang bisa terima. Akhirnya orang yang sudah dipersiapkan untuk song leader, untuk ini semua, mereka nggak ada yang datang. Tapi kan orang dari Jawa udah datang ke sana, ya ibadah harus dilakukan lah. Ditantanglah si perempuan, kamu jadi song leader ya. Ingat dia udah janji ya. Dia sudah bernasar sama Tuhan, dia nggak mau lakukan. Dan menurut kesaksian dia, itu pimpinan rombongan meminta saya untuk mimpin puji-pujian. Menurut dia, tanggung jawab dia yang ambil. Itu yang bahaya. Saya yakin ya, kalau pelayan Tuhan ini benar-benar pelayan Tuhan, kalau dia dengar orang ini sudah bernasar, dia tidak akan minta orang ini untuk melakukan apa yang dia nasarkan. Bisa ditangkap? Ya. Di sini kita melihat dengan dalih ini kan untuk ibadah. Gak apa-apalah saya melanggar nasar saya. Ini yang bahaya. Jangan menutupi kebohonganmu dengan firman. Nasar itu janji sama Tuhan. Betul? Kalau engkau bohong sama Tuhan, Tuhan tahu kau bohong. Dan itu terjadi ya. Karena saudara kenal orangnya. Karena dia pernah ibadah di sini. Dia pernah bersaksi. Dia bilang dia berjanji dia jabatan sama suami. Artinya suaminya setuju ya. Nah kalau nasar, khususnya perempuan ya. Kalau seorang ibu bernasar, suaminya dengar, suaminya batalkan, batal. Bisa ditangkap. Kalau istri bernasar, suaminya dengar, suaminya diam aja, harus jadi. Bisa ditangkap. Ya, tetapi kalau seorang suami yang bernasar, itu harus dia tepati. Di sini kita melihat tanda-tanda seperti itu boleh kita minta. Tapi kalau kita sudah minta seperti ini, belajarlah untuk menepati, jangan bohongi Tuhan. Seringkali orang ini kan untuk Tuhan, karena untuk Tuhan terus kau bohong, ya nggak benar. Bisa ditangkap maksudnya? Jangan menutupi kebohonganmu seolah-olah ini untuk Tuhan. Tuhan tahu. Ya. Kita mau belajar firman Tuhan. Ya. Maka apa yang pernah terjadi pada Saul itu kita hindari. Kan ada tertulis ya. Segala sesuatu ditulis sebagai apa? Sebagai peringatan bagi saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai apa? Peringatan bagi kita yang untuk siapa akhir zaman telah tiba, yaitu saudara dan saya. Semua ditulis supaya kita mencontohi. Yang benar kita ikuti, yang tidak benar kita tinggalkan. Ya. Jangan sampai kita bohong seperti siapa sih? Ananias dan Safira. Ananias dan Safira kan ngelihat orang-orang lain jual tanah terus dikasih uangnya kan. Dia kan juga mungkin karena merasa gengsi kan. Dia jual tanah. Ketika ditanya ini semua hasilnya, iya.
Padahal kan kalau dia bilang enggak, saya sudah ambil separuh, itu enggak jadi masalah. Bisa ditanggap. Tapi karena dia bohong, dia bilang ini hasil semuanya. Padahal dia simpan separuh. Nah, jadi kita harus hati-hati. Jujur aja, Pak saya jual tanah, saya sebagian saya ambil. Ya enggak masalah kok. Enggak jadi masalah. Asal jujur. Nah, kalau kau bohong itu yang jadi masalah. Jadi apa yang ditulis itu juga seperti apa yang ditulis ini. Itu sebagai contoh buat kita harus hati-hati. Tuhan kan sedang mengajar saudara dan saya. Kita setia. Kesetiaan itu karakter ya. Kita sedang dibentuk supaya setia. Ya. Ya kita kan ini belum 100% setia. Mungkin masih ada yang 10% setia. Setia ibadah tapi belum tentu setia melakukan firman. Mungkin 20%, 30%. Tuhan mau kan kita 100%. Ya. Tuhan mau memberikan kepada kita yang terbaik. Ya. Ingat pemberian Tuhan itu ada yang 30, ada yang 60, ada yang itu matematika Tuhan yang susah diterima oleh akal pikiran manusia. Karena matematika kita ya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus 2, 4, terus 6. Nah, saudara lulus semua matematik. Matematiknya Tuhan 30, 60, harusnya berapa? Harusnya 90, tapi Tuhan bikin 100. Enggak masuk akal kita. Jadi matematika kitanya beda jauh. Artinya apa? Tuhan mau beri yang terbaik. Nah, kalau Tuhan beri yang terbaik, apa yang kita berikan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup dan berkenan kepada Bapa. Itu kan ya kita berusaha. Latihlah dirimu beribadah. Ya latih. Bukan orang yang melatih kita, tapi kita yang melatih diri kita sendiri. Supaya kalau mau tidur, berdoa, serahkan hidupmu kepada Dia. Ya mungkin saya capek, ya capek. Kalau malam kau diangkat karena kau nggak serahkan hidupmu ya ke tempat lain dibawanya. Tapi kalau kita berdoa kita serahkan Tuhan, ya terserah Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ya, karena itu ya belajar. Itu kan pendidikan. Kita mendidik diri kita sendiri. Mau makan ya berdoa. Habis makan ya kita kan berdoa. Tuhan terima kasih udah kasih makan. Ya. Ada kan orang yang udah makan. Karena gak bisa makan kan muntah lagi. Orang sakit kan biasa gitu. Makan. Ini kita bisa makan bisa masuk. Saya pernah memberi perumpamaan. Karena itu saya ditanya sama orang Thailand ya. Waktu saya kerja di Myanmar. Orang Thailand itu kan orang Buddha. Sama seperti orang Myanmar itu 80% orang Buddha. Setiap makan kok saya berdoa. Saya pernah saksikan kan. Dia nanya ini orang Buddha ini. Pak, yuk kok makan merem begini ngapain? Kan dilihat saya merem. Saya bilang saya berdoa. Buat apa berdoa? Nah saya bilang sama dia, kita kasih contoh yang gampang ya. Saya bilang saya makan cilok. Selama saya masih bisa kunyah, masih bisa saya muntahkan. Kalau nggak suka. Betul. Selama masih di mulut ya. Umpamanya pahit, manis, atau rasa-rasa nggak benar. Bisa dibuang. Tetapi kalau saya sudah makan, sudah saya kunyah, saya rasa enak. Walaupun saya nggak tahu itu racun. Terus saya telan. Saya tidak punya daya untuk mengeluarkannya kembali. Walaupun saya colok-colok. Belum tentu bisa keluar 100%. Yang nggak bisa saya kendalikan ini. Saya minta Bapak Yahweh saya. Supaya dia yang ngatur. Bisa ditangkap maksudnya. Itulah salah satu gunanya doa kita. Sehingga yang masuk ke dalam ini bisa berguna untuk. Supaya tubuh kita sehat. Tubuh sehat untuk apa? Untuk Bapak Yahweh. Ya, jadi segala sesuatu jangan lupakan Tuhan bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan. Inilah yang gagal dilakukan oleh Saul.
Mari kita belajar. Haleluya.